Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan aku Fitri di YouTube channel Fitriana PS. Tempatnya untuk belajar bareng SKB Akuntansi Keuangan. Nggak lama-lama ya, kita lanjut aja langsung ke latihan soal yang pertama. Pemerintah daerah Mukomuko membeli saham untuk investasi sebanyak 1.000 lembar dengan harga per lembar Rp500.000. Dalam rangka membeli investasi tersebut, terdapat komisi sebesar 1% untuk perantara jual beli. Sebelum dibeli, saham tersebut telah membagikan dividen sebesar 5%. Berapa nilai investasi pemerintah daerah Mukomuko? A. 480 juta rupiah, B. 500 juta rupiah, C. 505 juta rupiah, D. 525 juta rupiah. Jawabannya adalah C. 505 juta rupiah. Kita breakdown satu-satu ya teman-teman dari option pilihan jawaban yang ada. Untuk pilihan jawaban A, kenapa salah? Karena harga saham itu ditambah biaya komisi dikurangi dividen. Padahal, investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga, misalnya saham dan obligasi jangka pendek, dicatat hanya sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank, dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut. Jadi jelas jawaban A salah. Jawaban B salah karena hanya harga sahamnya saja. Kan kita tahu ya tadi bahwa seharusnya ditambah dengan biaya komisi 1%. Jawaban C benar, karena sesuai dengan pernyataan tadi yang dimuat sesuai dengan PSAP 06 paragraf 24 yang tadi aku bacain tadi ya teman-teman ya. Ini rinciannya, nilai investasi saham tersebut adalah 1.000 jumlah lembar sahamnya dikali harga per lembarnya 500.000 ditambah 1.000 kali 500.000 kali 1% si komisinya. Jadi total harga sahamnya dikali 1% untuk komisi. Jadi 500 juta ditambah 5 juta. Jawabannya 505 juta. Untuk yang D salah juga karena harga saham dia ditambah biaya komisi dan dividen. Makin salah lagi ya. Udah cukup jelas kan teman-teman ya? Kita lanjut. Soal nomor 2. Berikut merupakan pernyataan yang benar mengenai pengukuran aset tetap pada akuntansi pemerintahan, kecuali A. Aset tetap yang diperoleh melalui pembelian dinilai berdasarkan seluruh biaya perolehan untuk mendapatkan aset tetap tersebut. B. Aset tetap yang diperoleh dengan kegiatan membangun sendiri dinilai berdasarkan biaya yang dikeluarkan dari perencanaan sampai aset siap digunakan. C. Aset tetap yang diperoleh melalui hibah dinilai menggunakan nilai tukar aset secara wajar. D. Aset tetap yang diperoleh dengan cara lain dinilai berdasarkan biaya perolehan dari aset tersebut. Jawabannya yang benar adalah D. Aset tetap yang diperoleh dengan cara lain dinilai berdasarkan biaya perolehan dari aset tersebut. Jawaban A, B, C itu sesuai dengan PSAP 07. Ini kan yang ditanyakan dengan kecuali ya teman-teman ya. Artinya yang tidak sesuai dengan PSAP 07. Nah, PSAP 07 itu isinya seperti apa? Isinya adalah aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan, maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Cukup jelas ya? Soal nomor 3. Sebuah kapal patroli laut milik Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dibeli pada tahun 2013
dengan masa manfaat sampai dengan tahun 2023. Pada tahun 2015 dilakukan penilaian aktiva kapal patroli laut tersebut, sehingga masa manfaat bertambah sampai dengan tahun 2025. Bagaimana satuan kerja melakukan penyajian informasi ini? A. Cukup disajikan pada catatan atas laporan keuangan tahun 2015 karena perubahan masa manfaat aset tetap tidak mempengaruhi anggaran pendapatan dan belanja satuan kerja. B. Disajikan pada laporan operasional dan catatan atas laporan keuangan sejak tahun 2013 karena masa manfaat aset tersebut bersifat resiprokal atau depresiasi yang telah dibebankan di tahun sejak aset diperoleh. C. Disajikan pada laporan operasional dan catatan atas laporan keuangan sejak tahun 2015 karena pembebanan depresiasi atau perubahan masa manfaat dapat dibebankan sejak tahun berjalan. D. Disajikan pada catatan atas laporan keuangan sejak tahun 2015 sampai akhir manfaat sebagai bentuk taat asas meskipun perubahan masa manfaat aset tetap tidak mempengaruhi anggaran pendapatan dan belanja satuan kerja. Jawabannya adalah A. Cukup disajikan pada catatan atas laporan keuangan tahun 2015 karena perubahan masa manfaat aset tetap tidak mempengaruhi anggaran pendapatan dan belanja satuan kerja. Berikut penjelasannya, teman-teman. Jawaban A itu yang paling sesuai. Sementara jawaban B, C, dan D tidak sesuai dengan ketentuan PSAP nomor 10. Kita lihat PSAP nomor 10 itu memuat tentang koreksi kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan operasi yang tidak dilanjutkan. Dalam soal ini membahas tentang perubahan estimasi akuntansi. Lebih lengkapnya, kalian bisa baca detail PSAP 10 terdapat dalam lampiran Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2010, yaitu lampiran 1.11. Soal nomor 4. Pada tahun 2011, dibangun Pusat Kesehatan Masyarakat atau Puskesmas Buleleng dengan fokus pada pelayanan imunisasi, pelayanan kesehatan, dan administrasi BPJS. 98% kegiatan operasional dilakukan untuk imunisasi dan pelayanan kesehatan. Pada tahun 2015, dibangun Rumah Sakit Buleleng tepat di depan puskesmas. Untuk melakukan efisiensi, maka diputuskan seluruh kegiatan imunisasi dan pelayanan kesehatan dilakukan di RS Buleleng. Sedangkan Puskesmas Buleleng hanya melayani kegiatan administrasi BPJS dan seluruh aset medis, perawat, serta dokter dialihkan ke RS Buleleng. Maka, Dinas Kesehatan harus A. Melakukan penghentian operasi karena fungsi melayani kegiatan kesehatan telah dialihkan. B. Tidak melakukan penghentian operasi karena meskipun jenis subkegiatan dalam suatu fungsi pokok dihapus, selebihnya berjalan seperti biasa. C. Dilakukan penghentian operasi karena aset medis, perawat, serta dokter telah dialihkan ke RS Buleleng. D. RS Buleleng menjadikan Puskesmas Buleleng menjadi anak cabang karena membantu dalam administrasi BPJS. Dan jawaban yang tepat adalah B. Tidak dilakukan penghentian operasi karena meskipun jenis subkegiatan dalam suatu fungsi pokok dihapus, selebihnya berjalan seperti biasa. Ini masih ada kaitannya dengan PSAP nomor 10 tadi, yang memuat tentang koreksi kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan operasi yang tidak dilanjutkan. Dalam soal ini membahas tentang operasi yang tidak dilanjutkan. Pernyataan pada jawaban A, C, dan D tersebut tidak sesuai dengan PSAP nomor 10 yang terdapat dalam lampiran Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2010 lampiran 1.11. Soal nomor 5. Satuan Kerja KPP Bau-Bau pada 30 Desember 2016
menyewakan aula untuk resepsi pernikahan Laode Muhammad Syarif sebesar 10 juta rupiah. Hingga akhir tahun 2016, Laode Muhammad Syarif belum membayar uang sewa tersebut karena berbulan madu ke Raja Ampat. Bagaimana jurnal penyesuaiannya? A. Pendapatan PNBP yang masih harus diterima di debit 10 juta rupiah. Pendapatan PNBP 10 juta rupiah di kredit. B. Kas 10 juta rupiah di debit. Pendapatan PNBP 10 juta rupiah di kredit. C. Pendapatan PNBP yang masih harus diterima 10 juta rupiah di debit, diterima dari entitas lain 10 juta rupiah di kredit. D. Kas 10 juta rupiah di debit, pendapatan PNBP 10 juta rupiah. Jawaban yang tepat adalah A, yaitu pendapatan penerimaan negara bukan pajak yang masih harus diterima pada pendapatan penerimaan bukan pajak yang harus diterima sebesar 10 juta rupiah. Jawaban A itu sudah sesuai dengan PSAP. Sementara jawaban B salah karena jurnal di awal tahun pada kasus ini tidak melibatkan kas. Jawaban C salah karena akun diterima dari entitas lain sudah di jurnal di tahun sebelumnya. Jawaban D salah karena jurnal di awal tahun pada kasus ini tidak melibatkan kas.